Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semuanya. Siang, Ya, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Ya, baik, Pak. Sehat, Pak. Pak. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa berkegiatan dan bisa mengikuti kelas pada hari ini. Baik, eh, pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan kehidupan kita, yang dimana pembelajaran kita yaitu tentang permintaan dan penawaran. Nah, sebelum Bapak mulai lanjut eh, kepada ketua kelas, boleh untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Boleh kepada Alex. Izin Pak dan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ambil sikap berdoa dan berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran kita lebih bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Alex. Baik, Bapak mengabsen terlebih dahulu. Semuanya hadir. Izin Pak, semuanya hadir Pak. Oke, terima kasih Alex. Karena semuanya hadir, Bapak checklist semuanya. Oke, langsung saja pada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap kepada Anda semuanya dapat memahami apa itu konsep permintaan dan penawaran, eh, hukum permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan jenis dari permintaan dan penawaran. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada Ananda, apakah Ananda pernah mengamati eh, harga harga kebutuhan pokok pada hari-hari besar, misal seperti hari 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 menjelang bulan Ramadan atau hari-hari besar yang lainnya. Pernah nggak mengamati harga-harga kebutuhan pokok di pasar seperti itu? Pernah, Pernah Pak. Pak. Pernah. Eh, apa contoh kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan? Apa contohnya? Harga. Pak izin Pak, mungkin daging sapi Pak biasanya lebih mahal pas mau Lebaran Idul Fitri Pak. Nah, iya. Eh, terima kasih Alek. Betul yang disebutkan Alek tadi, contohnya seperti daging. Kenapa? Karena sebelum menjelang misalnya sebelum menjelang bulan Ramadan itu ya, biasanya tuh eh, tiap 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 kita tuh pasti menyiapkan ya kayak membuat masakan-masakan gitu kayak rendang gitu ya, belum mau masuk bulan suci Ramadan. Kayak itu tuh menjadi suatu tradisi juga. Contohnya kan, misal bapak ini kan di keluarga ada juga kayak seperti itu. Sebelum mulai bulan suci Ramadan itu pasti ada yang mau bikin makanan-makanan kayak rendang atau masakan-masakan seperti itu. Jadi di mana banyak orang berbondong-bondong untuk pergi ke pasar untuk membeli daging tersebut. Jadi pada kasus ini nih itu tuh termasuk kegiatan permintaan yang dimana adanya jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli langsung oleh konsumen. Itu termasuk kegiatan permintaan. Jadi, permintaan ialah jumlah barang atau yang diminta dalam bentuk harga atau barang tertentu dengan tingkat harga. Lalu ada hukum dari permintaan. Apa bunyi dari hukum permintaan tersebut? Eh,
Semakin rendahnya suatu barang, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Namun sebaliknya, jika harga barang itu tinggi, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sampai di sini paham Ananda semuanya? Paham, Paham, Pak. Pak. Nah, berikutnya yaitu adanya penawaran atau supply. Penawaran ialah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen. Beda dengan permintaan tadi. Kalau permintaan tadi itu kita mengibaratkan kita sebagai konsumen untuk membeli suatu barang. Sedangkan di penawaran ini kita mengibaratkan kita menjual suatu barang. Jadi penawaran ialah jumlah barang yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam periode tertentu. Atau simpelnya jumlah barang yang ingin dan mampu dijual oleh seorang produsen pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Misalnya seperti ini, ketika harga cabai naik, maka petani akan berbondong atau terdorong untuk menanam dan menjualnya lebih banyak karena untuk mencari keuntungan yang lebih besar, seperti itu. Paham, Menanda? Paham, Nah, Pak. Paham, Pak. adapun hukum dari penawaran. Apa bunyi dari hukum penawaran? Eh, Bunyinya seperti ini. Semakin tingginya harga suatu barang, maka produsen akan semakin banyak eh, menyediakan jumlah barang yang ditawarkan. Namun sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka produsen pun akan semakin menurun atau tidak menyediakan barang itu sendiri. Lalu eh, masuk ke poin-poin faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut biasanya akan naik. Misalnya seperti ini. Eh, Ketika harga ayam itu turun dari 40.000 menjadi 30.000 per ekor, maka konsumen akan lebih banyak membeli ayam tersebut. Terus adanya harga barang komplementer atau barang pelengkap dan harga barang substitusi. Yang dimana jika harga barang pengganti naik, maka permintaan terhadap barang alternatif akan meningkat. Contoh, jika harga harga daging sapi naik, maka permintaan ayam pun bisa meningkat sebagai penggantinya. Lalu contoh lainnya, jika harga bensin naik drastis, maka permintaan terhadap mobil bisa menurun. Lalu kita contohkan sebagai bentuk dari faktor yang mempengaruhi penawaran, jika harga barang terkait lebih menguntungkan untuk dijual, maka produsen beralih ke barang tersebut, sehingga penawaran untuk barang yang lama akan menurun. Terus adanya selera konsumen, yang dimana misal seperti adanya tren dan gaya hidup yang sangat mempengaruhi permintaan. Jika suatu barang sedang tren, maka permintaan itu akan meningkat. Contoh, saat adanya eh, contoh minuman boba yang menjadi tren, permintaan terhadap minuman tersebut akan melonjak tajam. Dan kita bisa juga mencontohkan ke penawaran, produsen akan merespon tren ini dengan menyediakan lebih banyak produk yang sedang disukai pasar. Terus eh, pen- faktor yang berikutnya yaitu pendapatan. Yang dimana jika pendapatan masyarakat itu meningkat, maka daya beli mereka juga meningkat, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga bertambah. Contohnya, ketika pegawai menerima gaji, mereka akan cenderung membeli barang-barang mewah seperti baju atau gadget. Terus kita contohkan ke penawaran, pendapatan tidak langsung mempengaruhi penawaran, tetapi permintaan yang meningkat akan meningkat karena pendapatan yang tinggi dapat mendorong produsen menambahkan penawarannya. Lalu eh, biaya produksi, di mana jika biaya produksi naik, misal seperti bahan baku atau upah tenaga kerja, maka produsen memungkinkan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan.
Berikutnya, materi berikutnya. Sampai di sini, Ananda semua dapat memahami materi ini, Ananda. Paham, Pak. Paham, Pak. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang jenis permintaan dan penawaran. Jenis dari permintaan, eh, jenis-jenis dari permintaan, yaitu yang pertama ada permintaan efektif. Yang dimana permintaan efektif ialah permintaan yang disertai kemampuan membeli dan benar-benar dilakukan. Misal seperti Dela. Dela ingin membeli suatu barang dan dia benar-benar ingin membelinya dengan memang ada simpanan uangnya. Misal dia ingin membeli sepatu di toko karena memiliki uang. Terus adanya permintaan potensial. Permintaan potensial yaitu permintaan yang ada keinginannya untuk membeli dan kemampuan untuk membelinya, tapi belum dilakukan saja. Misal seperti ini, Sipa. Sipa ingin membeli suatu barang, tapi Sipa ingin memasukkannya ke wishlist atau keranjang pembelanjaan gitu. Misal ini Sipanya membeli suatu barangnya di kayak online shop seperti itu ya. Terus adanya ada permintaan absolut yang dimana keinginan memiliki barang tanpa diiringi kemampuan untuk membelinya. Berikutnya yaitu jenis-jenis penawaran. Yang pertama yaitu penawaran individu yang dimana penawaran yang dilakukan oleh satu penjual atau produsen. Terus yang kedua yaitu penawaran pasar yang dimana gabungan dari penawaran penawaran semua penjual dalam pasar tertentu. Yang keempat yaitu penawaran jangka pendek, yang dimana penawaran ini tidak langsung disesuaikan dengan perubahan harga karena waktu yang singkat. Terus yang keempat yaitu penawaran jangka panjang, yang dimana penawaran ini disesuaikan dengan perubahan harga dalam jangka waktu yang cukup. Nah, eh, sampai di sini Anda semua dapat memahami penyampaian materi dari Bapak. Paham, Pak. Oke. Dela gimana? Apakah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini? Paham, Pak. Hmm, nah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Bapak ingin salah satu dari Ananda menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin pada Dela dipersilakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak, izin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yang dimana pada hari ini kita membahas mengenai permintaan dan penawaran, yang dimana pengertian dari permintaan dan penawaran, permintaan adalah jumlah barang yang diminta dalam harga tertentu pada periode atau waktu tertentu dengan tingkat harga tertentu. Sedangkan untuk penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan atau diproduksi oleh seorang produsen dalam harga tertentu dan jumlah tertentu. Nah, kemudian tadi Bapak juga sudah menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan dan penawaran, yang dimana permintaan itu ada faktornya seperti harga barang itu sendiri, selera konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu juga ada harga barang itu sendiri, biaya produksi, prediksi harga di masa yang akan mendatang. Kemudian hukum permintaan dan penawaran, hukum permintaan itu berbunyi jika harga barang naik, maka permintaan akan turun, begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk hukum penawaran itu apabila harga barang itu tinggi, maka permintaan akan tinggi, begitupun sebaliknya. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dela. Eh, Apa yang Dela sampaikan tadi sudah benar dan eh, sudah dapat disimpulkan yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin tidak hanya Dela, mungkin Ananda semuanya juga dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Dan Bapak juga ada kuis untuk Ananda semuanya. Ananda bisa mencek chat kita, chat room. Boleh langsung saja masuk ke dalam kuis tersebut.
Dan apabila udah masuk, boleh langsung saja dikerjakan, Ananda. Bapak kasih waktu dalam 3 menit untuk menyelesaikan kuis ini. Viva bisa? Bisa, Pak. Ara, Bisa, Pak. Alex, Sudah siap, Pak. oke, Dela udah siap. Ada betul semuanya, Dela? Betul semuanya, Pak. Alhamdulillah, bagus, Dela. Yang lain gimana? Udah pada siap kah? Sudah, Pak. Udah siap. Alex gimana? Siva? Siva udah siap? Belum, Pak. Belum. Ara gimana? Ada betul semuanya, Ara? Salah satu, Pak. Satu. Gimana soalnya? Susah? Enggak, Pak. Tadi kurang konsentrasi aja, Pak. Hmm. Alex udah siap? Sudah, Pak. Tidak betul semua, Alex. Salah dua, Pak. Aduh, gimana soalnya? Susah? Lumayan sih, Pak. Lumayan. Tapi Alex ada ngerti kan materi kita pada hari ini? Ada, Pak. Tadi yang salah bagian kurva-kurva, Pak. Bagus, Pak. Siva udah siap? Sudah, Pak. Betul semuanya? Salah satu, Pak. Satu. Oke. Mungkin Ananda yang belum betul semuanya boleh ditingkatkan lagi pembelajarannya. Eh, Mungkin Bapak ingin merefleksi Ananda semuanya gimana pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kepada Ananda boleh mengekspresikan dirinya. Terserah mau seperti gaya metal atau bagaimana gitu. Boleh seperti ini. Oke, Bapak minta ya, ini Bapak capture ya. Bapak hitung, pokoknya terserah mau gimana ekspresinya, silakan mengekspresikan diri Ananda semuanya. Bapak hitung ya, 3, 2, 1. Lagi-lagi, 3, 2, 1. Mantap. Oke, terima kasih kepada Ananda semuanya yang telah memperhatikan Bapak menyampaikan materi. Banyak maaf dari Bapak apabila masih banyak kekurangan kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alex suruh rampung.